Ya, kita lanjutkan sesi kedua atau bagian yang kedua dari video ini. Ciri kealahan Yesus tadi. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa warta malaikat kepada para gembala tentang kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat dan bala tentara memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, anak-anak, kita bisa menyaksikan bagaimana semaraknya ketika Yesus lahir. Putra Allah lahir. Kita ya, seumur ini Pak Gus jarang atau tidak pernah melihat ketika orang lahir. Bala tentara surga datang, malaikat datang, lalu memuji Allah. Ya ini hanya Yesus, karena Yesus putra Allah. Ciri kealahan Yesus, peristiwa mujizat yang dibuat oleh Yesus berbeda kalau kamu tadi misalkan di dalam diri manusia ada ciri keilahian Yesus, ya ada, tetapi tidak seperti Yesus, ya mirip tetapi tak sama. Nah itu ya, gambaran ada gambaran keilahian Allah dalam diri manusia ada, tetapi dia bukan Allah. Nah, manusia bukan Allah. Nah, kalau Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Ya. Coba kalau kalian membaca Injil, akan ditemukan penggandaan roti. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang Israel yang waktu itu kelaparan dalam perjalanan, Yesus memberikan roti mana. Kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, dalam diri manusia kan juga bisa ya membuka itu ya, penyembuhan herbal, penyembuhan banyak tayangan-tayangan yang menyembuhkan dari orang-orang yang mempunyai spiritualitas. Nah, ini kan manusia juga mempunyai ciri keilahian. Tetapi untuk yang satu ini, membangkitkan orang yang mati, belum saya temukan di tayangan-tayangan televisi. Ya. Tapi kalau Yesus dalam Injil jelas itu dikatakan. Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya kan? Yesus mengusir roh jahat. Yesus meredakan angin ribut. Yesus berjalan di atas air. Bahkan Yesus bangkit dari alam maut. Dan ini Yesus naik ke surga. Nah, manusia mempunyai dimensi kemanusiaan dan keilahian yang terbatas. Maka tidak bisa disamakan dengan Yesus. Mirip tapi tak sama. Nah, itulah bedanya manusia dengan Yesus. Yesus sungguh manusia, tapi juga sungguh Allah. Karena rahmatnya begitu besar, Yesus datang ke dunia, solider dengan manusia, dan hidup seperti cara-cara manusia, dan mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus bangkit dari alam maut. Yesus naik ke surga.
manusia, nah surganya ya dibantu Yesus, ya, karena kita percaya kepada Yesus. Maka jangan lupa kita harus selalu mengembangkan dimensi keilahian. Dengan mengembangkan dimensi keilahian, dimensi kemanusiaan kita juga berkembang. Ya, akhirnya bertumbuh bersama menuju kesempurnaan. Makna kemanusiaan dan kealahan Yesus bagi hidup kita, yaitu Yesus memberi teladan tentang kerendah hatian, tentang kesederhanaan dirinya. Putra Allah lahir di dada. Itu tidak cukup kata sederhana. Sangat sederhana. Ya. Karena semua itu dilakukan Yesus. Yesus mau menunjukkan cinta itu harus diwujudkan. Kasih itu bukan sekedar bicara. Kasih itu ya diwujudkan dengan pengorbanan yang begitu besar kepada manusia. Kasihnya yang begitu besar sampai dia rela wafat di kayu salib. Tidak ada cinta sebesar Yesus yang sampai mengorbankan nyawanya seperti itu. Dengan tujuan yang memang menyelamatkan manusia. Ia tidak meninggikan dirinya, namun sebaliknya, ia mau turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Kalau sisi kemanusiaan kita sih punya posisi, punya kedudukan ranking 1 ya. Mungkin kesombongan yang ada. Tetapi kita diajarkan oleh Yesus, sekalipun kita hebat, kita tetap rendah hati. Kita tetap sederhana. Tidak perlu pamer, sombong, merendahkan orang lain. Nah, ini ya, Yesus mengajarkan, memberi teladan tentang kerendah hatian dan kesederhanaan. Nah, itu rangkaian dari pelajaran hari ini. Sekarang tiba-tiba Pak Lut memberikan penugasan. Untuk penugasan kali ini KD 4.1 tidak bisa, karena KD yang kemarin pelajaran yang lalu kita sudah memperoleh penilaian dari KD 4.1. Sekarang kita masuk penugasan yang pertama. Jelaskan dimensi jasmani dan dimensi rohani manusia. Jelaskan sisi kemanusiaan dan keilahian Yesus sebagai juru selamat. Tadi kan sudah dijelaskan kalau kalian ingat tadi. 3. Mengapa cara Allah menyelamatkan manusia melalui dimensi tersebut? 4. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terkait janji Allah yang menyelamatkan manusia? Nah, itu anak-anak 4 pertanyaan yang harus kalian dalami setelah melihat video pembelajaran Pak Gus hari ini. Semoga kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa setelah mengerjakan ditulis di kertas ulangan, difoto. Tulis nama nomor kelasmu di lembar jawaban atau di kertas ulangan. Sering bertanya ke WA Pak Gus, Pak, kalau tidak ada kertas ulangan, ya di buku PS-mu. Yang penting diberi nama nomor kelas, baru difoto, dikirim ke WA Pak Gus. Ya, oke. Batas waktunya, Pak. Wah. Batas waktunya prinsipnya begini. Selesai kirim. Jangan nunggu berlarut-larut. Ya, selesai kirim. Biar nanti pada saat waktu tertentu Pak Gus akan bahas melalui Zoom meeting. Ya, setelah pertemuan melalui video pembelajaran ini, Pak Gus memberi kesempatan
menilai secara langsung melalui pertemuan pembelajaran dengan Zoom meeting. Ya, beda dengan hari ini. Nah, cara penilaiannya nanti Pak Bus langsung ya. Oke, itu anak-anak, semoga kalian tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh dan kalian bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dengan menambah keterampilan. Dan tetap jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Demikian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Dan kita baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat menimba pengetahuan dan dapat menerapkan dalam hidup sehari-hari. Berilah kami kemampuan, karena kami menyadari dimensi kemanusiaan kami seringkali lebih kuat daripada dimensi keilahian. Sehingga bantulah kami ya Tuhan, agar kami dapat berkembang seturut kehendak-Mu. Akhirnya, segala usaha dan rencana kami ini ya Tuhan, kami tunjukkan kehadirat-Mu, karena Engkau-lah Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak di pelajaran berikutnya.